Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian karir. Karir adalah sebuah kata dari bahasa Belanda, yaitu karir, yang dimana pengertiannya adalah pengembangan atau kemajuan di dalam pekerjaan seseorang. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan karir ialah suatu rangkaian perilaku atau sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentan waktu pada kehidupan seorang individu, serta merupakan rangkaian aktivitas kerja berkelanjutan. Karir yakni kondisi yang dapat menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seorang individu di dalam organisasi dan sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh organisasi tersebut. Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan, dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Karir dapat menunjukkan peningkatan maupun perkembangan pegawai secara individu pada suatu jenjang yang dicapai pada masa kerjanya di dalam organisasi. Selanjutnya, perencanaan karir. Untuk perencanaan karir sendiri ialah proses di mana seorang individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir ini, nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan maupun minat yang dimilikinya. Lalu supaya dapat mempertimbangkan karir pilihannya, memilih karir alternatif dan menyusun tujuan karirnya. Perencanaan sebuah karir juga merupakan perencanaan mengenai kemungkinan seorang pegawai, anggota organisasi maupun seorang individu untuk meneliti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan syarat-syarat jabatan tersebut dengan kemampuannya. Saat ini, keterlibatan organisasi dan pada perencanaan sebuah karir semakin kesini semakin bertambah. Bahkan saat ini banyak sekali calon pegawai pada suatu organisasi, khususnya calon yang pendidikannya tinggi yang menginginkan sebuah karir bukan hanya pada satu jabatan saja. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan karir yaitu 1. Faktor sosial. Faktor sosial dibagi menjadi 2 golongan, yaitu faktor kelompok primer. Contoh dari faktor kelompok primer yaitu pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, tempat tinggal dan keadaan lingkungan di sekitarnya, jenis pekerjaan yang diinginkan oleh orang tua, nilai maupun norma yang dimiliki, dan jenis pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki oleh orang tua. Yang kedua itu faktor kelompok sekunder. Contohnya kelompok politik, ahli, serikat kerja, dan lain-lain. Yang faktor kedua yaitu faktor individu. Adapun faktor individu diantaranya yaitu kemampuan intelijensi. Setiap orang memiliki kemampuan intelijensi yang berbeda. Orang yang memiliki intelijensi yang baik atau yang tinggi akan lebih cepat dalam memecahkan masalah daripada orang yang memiliki intelijensi yang tidak tinggi. Selanjutnya adalah minat. Minat merupakan perangkat mental yang dimiliki oleh seseorang seperti prasangka atau perasaan. Minat dapat mengarahkan seseorang kepada hal-hal tertentu yang ia inginkan. Yang selanjutnya bakat. Bakat merupakan kualitas kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu. Bakat dapat berkembang dan memungkinkan individu yang memiliki bakat dapat lebih cepat memecahkan masalah. Akan tetapi, bukan berarti orang yang tidak memiliki bakat tidak bisa lebih baik dari orang yang berbakat. Selanjutnya, kepribadian. Kepribadian merupakan cara seorang individu dalam berinteraksi maupun bereaksi terhadap individu lainnya. Selanjutnya, kepribadian. Kepribadian merupakan cara seorang individu dalam berinteraksi terhadap individu lainnya. Selanjutnya, sikap. Sikap merupakan perilaku yang dimiliki seorang individu untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, nilai. Nilai merupakan sifat ataupun hal-hal yang dianggap sangat penting bagi dirinya. Selanjutnya, hobi. Hobi merupakan kebiasaan atau kegemaran untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan bagian yang sangat penting karena menentukan dinamika organisasi atau perusahaan untuk manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup perencanaan karir menyangkup hal-hal sebagai berikut. 1. Perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan. 2. Perencanaan tujuan-tujuan organisasi
atau perusahaan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling berkaitan. Jenjang karir seseorang akan menunjang kepentingan atau tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan yang telah disiapkan. Oleh karena itu, setiap perencanaan karir akan mengarah pada tercapainya kepentingan atau tujuan organisasi. Makin lancar perencanaan dan pelaksanaan karir, maka organisasi atau perusahaan yang bersangkutan akan semakin dinamis. Perencanaan karir merupakan bagian yang sangat penting karena menentukan dinamika organisasi atau perusahaan untuk manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup perencanaan karir mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan jenjang jabatan, dan yang kedua, perencanaan tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Jenjang karir seseorang akan menunjang kepentingan atau tujuan-tujuan organisasi di dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perencanaan karir akan mengarah pada tercapainya kepentingan atau tujuan organisasi. Makin lancar perencanaan dan pelaksanaan karir, maka organisasi atau perusahaan yang bersangkutan akan semakin dinamis. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama yaitu menilai sendiri. Hal utama dalam perencanaan karir yaitu harus mengenali diri sendiri, mengenai tindakan, informasi, kemudian konsekuensi, bakat, dan nilai yang berhubungan pada kesempatan diri dalam berkarir. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan karir. Setelah seseorang dapat menilai kekuatan dan kelemahan pada dirinya, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana dalam berkarir. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir seperti menyiapkan visi dan misi. Kemudian melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya bahwa manajemen tingkat harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Kemudian pertimbangan dalam perencanaan karir, yaitu satu, masa jabatan yang singkat. Seseorang yang mengaku jabatan belum cukup lama atau terlalu singkat, maka akan mengakibatkan hal-hal seperti berikut. Kemungkinan mereka belum mengenal dan menghayati pekerjaan. Yang kedua, program kerja yang mungkin sudah ditetapkan belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Atau penghayatan pada jabatan yang dipangku belum mendalam, namun harus menyiapkan diri untuk memahami tugas baru. Yang kedua yaitu masa jabatan yang terlalu lama. Masa jabatan seseorang yang terlalu lama dalam suatu organisasi juga merupakan gejala yang tidak sehat di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu keinginan pindah jabatan. Harapan untuk dipindahkan dari jabatan lama ke jabatan baru selalu ada dalam pikiran para karyawan atau anggota organisasi. Berbagai penyebab keinginan pindah jabatan antara lain sebagai berikut. Seseorang terlalu lama menjabat suatu jabatan di daerah terpencil sehingga dirasakan tidak mudah mengembangkan diri. Yang kedua, perasaan kurang tepat pada jabatannya. Yang ketiga, merasakan bahwa jabatan yang sekarang sekedar batu loncatan untuk meniti karir lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya adalah informasi dan konseling pada perencanaan karir. 1. Informasi karir. Adanya informasi atau penjelasan yang lengkap tentang perencanaan karir bagi para anggota organisasi atau karyawan, memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui ketentuan, persyaratan, jenjang atau arah karir dalam organisasi. Pemberian informasi karir dapat dilakukan melalui ceramah, pidato pengarahan, surat edaran, lokaria, seminar, sosial meeting, dan sebagainya. Yang kedua adalah konseling karir. Menurut T. Hani Handoko, pembimbing karir perlu menyadari bahwa karir merupakan bagian dari rencana hidup seseorang, sehingga rencana karir yang ditetapkan seharusnya adalah bagian integral dari rencana hidupnya. Sehingga perlu adanya bimbingan karir untuk penilaian pribadi dalam suatu organisasi. Penilaian pribadi tersebut meliputi minat, bakat, kemampuan, motivasi, semangat, dan keterampilan.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama itu apa pengembangan karir. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai menentukan karir masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga pegawai yang bersangkutan dan juga pihak perusahaan bisa mengembangkan diri secara optimal. Lalu ada beberapa metode atau cara yang bisa dipakai dalam program pengembangan diri tersebut. Yang pertama ada pendidikan atau pelatihan. Metode ini menjadi salah satu cara perusahaan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, dan keterampilan serta pengetahuan dari karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu ada promosi. Promosi menjadi bentuk program pengembangan karir yang diharapkan oleh karyawan karena mereka bisa mendapat jabatan yang ada atau posisi yang lebih tinggi dari posisi awalnya. Lalu yang ketiga ada mutasi. Mutasi merupakan perubahan posisi atau jabatan atau tempat bekerja yang dilakukan pemimpin perusahaan kepada karyawan baik secara horizontal maupun vertikal. Lalu yang terakhir ini ada pentingnya program pengembangan karir bagi karyawan. Yang pertama, lebih memahami passion. Memahami passion yang dimiliki tentu penting bagi seorang karyawan untuk melakukan pengembangan diri sesuai kemampuan diri bakatnya. Lalu yang kedua itu jaminan kesejahteraan. Memberikan suatu program pengembangan karir adalah bentuk jaminan kesejahteraan yang amat penting bagi karyawan. Terjaminnya kesejahteraan hidup dan akan membuat karyawan lebih loyal dan bekerja, terutama loyal terhadap perusahaan tersebut. Lalu ketiga adalah menambah relasi kerja. Perkembangan karir artinya karyawan akan berhubungan dengan orang-orang baru sesuai posisi jabatannya, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan diri. Mendapatkan pengembangan karir tentu menjadi amunisi diri bagi seorang karyawan untuk meningkatkan kepercayaan diri, maupun itu dalam bekerja ataupun kehidupan sehari-hari. Demikianlah itu presentasi dari saya dan kelompok kami. Saya ucapkan